Halo teman-teman, sebelum menonton video ini, please subscribe dulu channel SNKpedia. Karena subscribe itu gratis. Makasih ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini diterima di kampus impian. Lolos UTBK diawali dengan doa, niat yang kuat, belajar dengan cara cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Welcome back to my channel SNKpedia. Kali ini kita akan membahas mengenai aritmatika pecahan dengan cara trik cepat. Soal-soal mengenai pecahan merupakan soal yang dari tahun ke tahun selalu muncul di UTBK. Oleh karena itu, sangat penting sekali mengetahui bagaimana cara mengerjakan soal pecahan dengan cepat dan juga dengan tepat. Selain itu, kemampuan mengerjakan soal dengan cepat dan tepat sangat dibutuhkan ketika sedang mengerjakan UTBK yang mana hanya diberi waktu tertentu saja. Sebelumnya, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih ya semuanya. Sekarang kita langsung lihat aja soalnya. Nah, di sini yang pertama, di antara 5 bilangan berikut, yang nilainya paling besar adalah, jadi di sini kalau misalnya kita melihat soal dan juga pilihan jawaban, maka kita harus menganalisis dulu pilihan jawabannya ya. Untuk pilihan jawaban yang A itu ada 0,125 ya. Kemudian pilihan jawaban yang B ada angka 0,625. Pilihan jawaban C ada angka 0,75, pilihan jawaban D ada 0,777, dan pilihan jawaban E ini ada 0,888. Dan ternyata untuk angka-angka di sini, di bilangan desimal ini merupakan angka desimal yang istimewa. Karena apa? Karena angka desimal ini dapat kita konversi ke dalam bentuk pecahan. Contohnya untuk 0,125. Ini setara dengan 1/8. Jadi yang sering keluar di UTBK itu adalah yang pertama per 2, per 3, kemudian per 4, per 5, per 8, per 6, dan juga per 9 ya. Di sini kita bahas dulu yang per 8 ya. Untuk yang soal A dengan B ini masuknya ke bagian per 8. Jadi untuk 1/8 itu setara dengan 0,125. Kemudian setelah 1/8 kan harusnya 2/8 ya. Nah, 2/8 kan setara dengan 1/4, artinya setara dengan 0,25, tapi tidak saya cantumkan di sini karena telah sering dijumpai ya. Kemudian setelah 2/8 itu ada 3/8 ya, nilainya 0,375. Kemudian setelah 3/8 itu 4/8 yang artinya setengah atau 0,5. Kemudian ada 5/8. 5/8 ini 0,625. Kemudian 6/8 itu 0,75 ya. Sedangkan 7/8 itu adalah 0,875. Nah, jadi karena bilangan yang 1/8, 3/8, 5/8, dan juga 7/8 ini tidak bisa disederhanakan lagi, maka mau tidak mau harus kita hafalkan ya. Untuk 1/8 itu 0,125, 3/8 0,375, 5/8 0,625, dan 7/8 0,875. Jadi di sini bisa kita konversi. Ini setara dengan 1/8 ya. Kemudian di sini kita coret aja, ini kan sama nih. Ini angka 8, yang ini angka 8 juga. Kemudian sehingga menjadi habis ya, tinggal 1. Jadi hasil perkaliannya adalah 1/12 ya. Kemudian yang B
Yang B ini 0,625. Nah, 0,625 ini setara dengan 5/8 ya. Kemudian kita langsung kalikan. Dengan terlebih dahulu kita sederhanakan untuk angka yang bisa disederhanakan. Ini 4, ini 8, berarti bisa dibagi 4 ya, hasilnya 2. Jadi hasil perkaliannya adalah 5/36. Oke. Kemudian yang C ini ada 0,75. Nah, 0,75 ini setara dengan 3/4 ya. Jadi kalau 1/4 itu 0,25, 3/4 0,75. Oke, kita langsung kali. Ini 3 dengan 18-nya, ini 6 ya. Kemudian 10 dengan 4 sama-sama dibagi 2, yang ini 2, yang ini 5. Oke, sehingga hasilnya menjadi 5/12 ya. Oke, kemudian untuk yang 0,777. Nah, ini ternyata merupakan angka desimal yang spesial juga loh, yaitu merupakan bagian dari per 9 ya. Jadi untuk per 9 ini cenderung mudah dihafalkan. Untuk 1/9 0,111, 2/9 berarti 0,222, 3/9 0,333, dan seterusnya. Jadi 0,-nya setara dengan berapa per 9-nya sih. Misalnya untuk 7/9 berarti dia 0,777 atau 0,778 ya, karena ini dibulatkan. Oke, jadi di sini bisa langsung kita tulis aja nih yang D. Ini setara dengan 7/9 ya. Kemudian kita kalikan dengan bilangan ini yang di depan. 27 dibagi 9 itu 3. Kemudian 21 dibagi 7 itu 3 juga. Sehingga hasilnya adalah 1. Oke, gampang ya. Kemudian kita ke yang E, 0,888. Wah, ini angkanya sama, berarti ini pasti per 9 ya. Setara dengan 8/9. Kemudian kita kali dengan bilangan yang depan. Ada yang sama nggak? Ada nih, 9 dengan 9-nya habis. Kemudian 8 dengan 16-nya menjadi 2 ya, angka 16-nya, karena dibagi 8. Sehingga menjadi 1/2 ya. Oke. Yang ditanya adalah yang nilainya paling besar. Oke, kalau nilainya paling besar berarti di sini antara A sampai E itu jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang D ya. Ya. Jadi 1 itu lebih besar daripada 1/12. Ini pasti kalau yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, ya, ini kan pembilangnya lebih kecil nih daripada penyebut. Pasti hasilnya 0, sekian gitu. Oke, bisa ya? Pasti bisa semua nih. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Nilai berikut yang terkecil adalah yang A, 6/8 dari 66,6%. Nah, sekarang ini dalam bentuk persentase. Oke, kemudian yang B ada 44,4%, yang C 80%, D 20%, dan yang E 37,5%. Untuk persen itu ingat adalah per 100 ya. Jadi kalau 66,6% artinya adalah 0,666 ya. Oke, di sini 0,666. Ingat dia per 100 harus dibagi 100. Kalau 80% berarti 0,8 dan seterusnya. Nah, ternyata bilangan desimal dari persentase ini merupakan bilangan desimal yang spesial juga karena dapat dikonversi menjadi bentuk pecahan. Contohnya 0,666 itu setara dengan 2/3 ya. Bagian dari per 3. Oke. Atau dengan 6/9 ya. Nah, jadi di sini nih 6/9 kalau misalnya kita kecilkan, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 akan menjadi 2/3 ya. Gitu. Kemudian 44,4%.
Nah, ini kan setara dengan 0,444 atau 4/9 ya. Oke, kita langsung aja kita kali ya. Untuk yang A, berarti ini 6/8 dikali 2/3 ya. Nah, ini dikali 2/3. Ada yang bisa dicoret, kita lihat 6 dengan 3 bisa kita coret, ini menjadi angka 2. Kemudian 8 dengan 2 kita coret menjadi angka 4 ya. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 2/4. 2/4 atau setengah ya. Kemudian yang B itu 44,4%. Nah, ini setara dengan 4/9. Kemudian kita kali dengan bilangan di depan, apakah bisa dicoret? Bisa nih, 3 dengan 9, 9 bagi 3 kan 3. Kemudian 8 dibagi 4 adalah 2 ya. Sehingga menjadi 1/6 ya. Kemudian yang C. Yang C ini 80% ya. Nah, 80% ini setara dengan 1/5. Yang ini 4/5. Untuk 1/5 nilainya setara dengan 0,2 ya. Kemudian 2/5 0,4. 3/5 0,6 dan 4/5 itu setara dengan 0,8 atau 80%. Oke, ini kita tulis saja langsung. Kemudian kita kalikan dengan bagian ini yang di depan ya. 5-nya sama, berarti bisa dicoret. Kemudian ini 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2 ya. Sehingga nilainya menjadi setengah. Oke. Kemudian yang D itu ada 20%, ini setara dengan 1/5 ya. Oke, ada yang bisa dicoret? Ternyata tidak bisa ya. Jadi langsung kita kalikan aja, 3/20. Oke. Kemudian yang E ini ada 37,5%. 37,5% setara dengan 3/8 ya. Berarti 16/18 dikali 3/8, ini 18 bagi 3-nya dicoret menjadi 6, kemudian 16 bagi 8 hasilnya adalah 2. Oke. Jadi hasilnya 2/6 atau 1/3 ya. Yang ditanya adalah nilai yang terkecil ya. Kita lihat di atas ini udah 1/, semua kecuali yang D ya. Yang D ini masih 3/20. Supaya lebih gampang, maka pembilangnya kita samakan menjadi angka 1 juga seperti yang di A, B, C, dan juga di pilihan jawaban E ya. Tapi kan ini nggak bisa habis dibagi, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa habis dibagi, kita tulis saja hasil pembagiannya berapa. 3 dibagi 3 kan 1, kemudian 20 dibagi 3 adalah 6,67 ya. Berarti 1/6,67. Dengan pembilang yang sama, namun penyebut yang berbeda, semakin tinggi penyebutnya, maka nilainya akan semakin besar atau semakin kecil. Ya, semakin tinggi penyebutnya, maka nilainya akan semakin kecil ya. Jadi kalau di atas itu kan yang namanya pembilang, yang di bawah namanya adalah penyebut nih. Ya, semakin besar penyebutnya, maka nilainya akan semakin kecil gitu. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang D ya, 1/6,67. Oke. Jadi di sini yang harus dihafalkan adalah mengenai bilangan desimal spesial ya. Bilangan desimal spesial dari mulai yang per 2, kemudian per 3. Per 2 itu kan cenderung gampang, hanya 0,5 saja. Kemudian per 3, per 4, per 5 ya. Dan juga per 8 ya yang sering muncul. Jadi 2, 3, 4, 5, dan 8. Dan juga untuk per 9 ini sebetulnya gampang dihafalkan ya. Kalau misalnya sudah sering mengerjakan sih biasanya dia hafal sendiri nih angka-angkanya gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Yang nomor 3,
Nilai dari 83,33% dari 180 adalah, oke, di sini saya sudah siapkan ya. Untuk 83,3% ini merupakan bilangan desimal yang spesial juga, ya, yaitu termasuk ke bagian per 6, ya, atau 5/6. Jadi untuk per 6 itu yang perlu kita hafal hanya 2 saja, yaitu 1/6 dan juga 5/6 ya, karena untuk angka lainnya itu bisa disederhanakan. Untuk 1/6 nilainya adalah 0,167, sedangkan untuk 5/6 nilainya adalah 0,833. Dan untuk 1/3, nah ini mirip-mirip ya antara 1/6 dengan per 6 dengan per 3, karena antara yang per 6 bisa disederhanakan menjadi per 3 ya, misalnya 4/6. 4/6 itu kalau disederhanakan menjadi 2/3. Jadi nilai 4/6 maupun 2/3 sama-sama 0,667 gitu. Ya. Jadi untuk bagian per 6 sebetulnya cukup 2 yang dihafalkan, dan untuk bagian per 3 juga cukup 2 saja yang dihafalkan ya. Oke. Nilai dari 83,33% berarti nilainya adalah 5/6 ya. 5/6 dikali 180 ya. Nah ini langsung kita sederhanakan aja nih. 18 dibagi 6 kan 3, berarti 180 bagi 6 30 ya. Jadi nilainya adalah 150 gitu. Jawabannya adalah yang C. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara bilangan berikut yang nilainya paling kecil adalah, oke, di sini yang ditanya nilainya paling kecil. Kemudian kita analisis pilihan jawabannya terlebih dahulu ya. Yang A 1,4, B 0,7, C 0,35, D 1,4 dan E 0,7. Artinya di sini ini bilangan desimalnya termasuk spesial atau tidak nih kira-kira? Ya tidak ya, jadi untuk bilangan desimal yang di sini tidak bisa kita konversi ke pecahan yang spesial tadi gitu. Ya, tapi untuk bilangan desimal ini antara A, B, C, dan D dengan E ini saling berhubungan ya. Misalnya 1,4 itu adalah 2 kalinya 0,7. Kemudian 0,7 itu 2 kalinya 0,35 ya. 1,4 tadi 2 kalinya 0,7 atau 4 kalinya 0,35. Nah, jadi kita bisa menggunakan hubungan tersebut ya. Yang kita jadikan patokan, kita lihat di sini. Ini lebih gampang kalau misalnya kita ganti bagian angka yang di sini menjadi 0,7 semua ya, sehingga kita akan lebih mudah membandingkannya. Oke, untuk yang A, 1,4 itu kan setara dengan 2 dikali 0,7 ya. Ini setara dengan 2 dikali 0,7. Sehingga 3/15 dikali 1,4 itu menjadi 3 kali 2 kan 6. Berarti 6/15 dikali 0,7 gitu. Kemudian yang B. Nah, yang B ini udah 0,7 ya. Antara A dengan B masih kecilan yang A. Jadi nanti yang kita lihat kalau sudah sama angka belakangnya, ya sudah sama 0,7 semua, yang kita lihat tinggal angka depannya saja, gitu. Jadi yang B ini nggak usah diutak-atik ya, karena nilainya sudah 0,7 ya. Kemudian yang C, oke, yang C ini 0,35. Kita jadikan saja sebagai 0,7. Gimana caranya? Supaya jadi 0,7 kan dia harus dikali 2 ya. Harus menjadi 2 dikali 0,35 supaya menjadi 0,7. Artinya 2 yang di sini harus dipinjam dari angka 18. 18 saya pinjam dulu dong pembagi 2-nya ya. Oke, akhirnya dipinjamkan sehingga angka 18-nya bukan lagi menjadi angka 18 tapi sudah berubah angka menjadi angka 9 ya. Karena kan 18 dibagi 2 adalah 9. Gitu. Nanti ujung-ujungnya 9 kali 2 dikali 0,35 itu sama dengan 18 dikali 0,35 juga ya. Jadi ini sama dengan 9/35
15 dikali 2 kali 0,35 adalah 0,7. Jadi supaya sama ya, supaya sama-sama 0,7. Jadi cara ini jangan dihitung semuanya ya, kalau dihitung semuanya malah jadi lama nanti. Padahal kan untuk UTBK kita perlu mengerjakan soal dengan cepat dan juga tepat ya. Jangan sampai penasaran berapa sih hasil akhirnya, jangan sampai seperti itu. Ya, untuk pengerjaan pecahan ini yang penting adalah trik ya. Kemudian yang D ini 1,4, artinya ini sama dengan 2 kali 0,7 ya. Jadi nilainya adalah 9 kali 2 18 per 30 yang tetap ya, kemudian dikali 0,7. Kemudian yang E ini sudah dalam bentuk 18 per 30. Nah ini per 15, oh ya ini belum disederhanakan ya, kita sederhanakan dulu nih, sama-sama dibagi 2 menjadi 18 bagi 2 9, 30 bagi 2 15 ya. Kemudian yang E ini juga sama, 18 bagi 2 9, kemudian 30 bagi 2 15. Nah ini kebetulan untuk angka yang di bagian depan itu bisa disederhanakan menjadi per 15 ya. Jadi lebih gampang lagi malah ngelihatnya. Oke. Ternyata untuk nilai B, C, D dengan E itu nilainya sama-sama 9 per 15 ya. Jadi yang nilainya paling kecil adalah yang A. Oke, jawabannya yang A nih. 6 per 15 dikali 0,7. Antara 6 per 15 dengan 9 per 15 itu kan lebih kecil yang 6 per 15 ya. Antara 6 per 15 dengan 9 per 15 itu lebih kecil angka yang 6 per 15. Oke. Bisa ya sampai sini? Ya pasti bisa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,9 kali 5 per 6 adalah, nah ini yang kita jadikan patokan adalah 0,9 kali 5 per 6 nya ya. Yang A 1,8 kali sekian, yang B 0,9, C 0,45, yang D 1,8, yang E 0,45. Nah ternyata untuk nilai A, B, C, D dengan E ini saling berhubungan ya, dimana untuk A 1,8 ini kan merupakan 2 kalinya dari 0,9. Kemudian 0,9 itu 2 kalinya dari 0,45. Oke. Langsung kita kerjakan saja 1,8 ini. Kita jadikan semuanya sebagai 0,9 ya, supaya lebih mudah membandingkan. Yang A 2 dikali 0,9 ya, berarti adalah 0,9 dikali 2 kali 5 kayak 10 ya, 10 per 12. Nah di sini kan pembandingnya adalah 5 per 6 ya, 0,9 dikali 5 per 6. Ternyata pecahannya adalah per 6, sehingga alangkah baiknya kita ubah juga bagian pecahannya ini menjadi per 6 juga, kalau misalnya masih bisa disederhanakan. Oke, ini supaya jadi per 6 maka harus dibagi 2 ya. Hasilnya ternyata 10 bagi 2 5, 12 bagi 2 adalah 6. Nilainya 0,9 kali 5 per 6 juga. Jadi yang A dengan soal nilainya sama. Berarti ini masih jawabannya salah ya. Kemudian yang B 0,9 kali 9 per 18, 0,9 ini udah sama. Tinggal 9 per 18 nya nih kita jadikan sebagai per 6. Berarti harus dibagi 3 ya, 18 bagi 3 itu adalah 6, kemudian 9 bagi 3 itu adalah 3. Sehingga hasilnya 0,9 dikali 3 per 6 ya. Kemudian yang C ini 0,45. Nah, supaya jadi 0,9 maka 0,45-nya harus kita kali 2 ya. 0,45 kali 2. Nah, sehingga angka 18-nya menjadi angka 9 ya. Karena 18 dibagi 2 itu kan adalah 9. Jadi supaya nilainya tetap tidak berubah gitu. Kemudian kita langsung convert aja. 0,45 kali 2 0,9, kemudian dikali
9 ya, 9 yang ini, kemudian per 12. Nah, kita jadikan per 6 ya. 12 bagi 2, 6, kemudian 9 bagi 2. Nah, ini 4,5 ya. Jadi 0,9 dikali 4,5 per 6. Kemudian yang D. Yang D 1,8. Nah, ini kan setara 2 kali 0,9 ya. Jadi sama dengan 0,9 dikali 2 kali 6 ya 12 per 12. Kita jadikan per 6 ya, ini 6 per 6 ya, atau 1 gitu. Kemudian yang E 0,45 kita jadikan sebagai 0,9 ya. Berarti pinjam dulu ke angka 10 yang di sini. 0,45 dikali 2. 10 saya pinjam dulu dong pembaginya ya. Sehingga angka 10-nya, karena dia telah berkorban, menjadi angka 5 ya. Karena 10 bagi 2 adalah 5. Jadi hasilnya di sini adalah 0,9 dikali 5 per 12 ya. Oke, kemudian ini belum per 6 nih, harus kita ganti dulu menjadi per 6. 12 bagi 2, 6. 5 bagi 2, 2,5 ya. Dan ternyata yang nilainya lebih besar itu yang mana nih? Yang D ya. Yang D betul. Ya, dari awal dia udah angka 6 sih memang ya. Angka 6 kan lebih besar daripada angka 5 ya. Jadi jawabannya pasti yang D. Wah, ternyata videonya sudah habis. Tadi merupakan soal terakhir hari ini mengenai pecahan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan juga subscribe videonya. Kalau misalnya kalian masih ada yang belum dimengerti, boleh komen di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.